dan bisa berkumpul di sekolah dan melaksanakan tugas awak sebagaimana biasanya. Salawat dan salam sampaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Ibu kepala sekolah dan ibu-ibu majelis guru 09 Bancah, yang pertama izinkan Neti mengucapkan terima kasih atas kesediaan ibu hadir bersama Riziko untuk mengikuti sosialisasi sebagai bentuk pekerjaan dari tugas kami di pendidikan guru penggerak, yaitu memberikan sosialisasi kepada rekan sejawat mengenai budaya positif yang terdapat di modul 1 Ampek. Dan tujuan dari pelaksanaan IKO sebagai bentuk aksi nyata bahwa setelah mempelajari satu modul, kami diwajibkan untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman di sekolah. Dan IKO pun bisa digabungkan ke dalam platform Merdeka Mengajar sebagai bentuk bukti karya yang diunggah di sana. Nah, materi yang akan disampaikan yang pertama yaitu mengenai budaya positif. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan bentuk dunia berkualitas. Kemudian restitusi dan 5 posisi kontrol, yaitu sebagai peran kita sebagai guru. Kemudian ada penerapan restitusi yang diterapkan melalui segitiga restitusi. Nah, yang pertama yang mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tujuan dari pemberian materi ini sebagai guru penggerak, kami diharapkan menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, serta adanya miskonsepsi atau kesalahpahaman yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita sebagai guru dan dalam interaksinya bersama siswa. Kemudian dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol tersebut. Kemudian kami juga menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan sekolah. Kemudian pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah. Nilai-nilai kebajikan ini, Bu, ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang diterapkan di dalam pembelajaran yang tujuannya siswa menerapkan profil pelajar Pancasila tersebut. Dan selanjutnya ini adalah miskonsepsi atau kesalahpahaman yang sering ditemui di dalam penerapan interaksi antara guru dan siswa. Adanya kesalahpahaman bahwa kita bisa mengendalikan siswa, yaitu yang pertama adanya ilusi guru mengontrol murid. Semua tindakan yang dilakukan, kalau yang miskonsepsi ini maksudnya guru bisa mengendalikan semua tindakan yang dilakukan oleh murid. Mereka harus bagaimana, mereka harus duduk di mana. Misal contoh sederhana di dalam belajar, misalnya kita atur tempat duduk secara permanen, sementara ada siswa yang tidak ingin berdekatan dengan salah satunya gitu. Kita paksakan bahwa dia harus di sana. Sementara dalam penerapan kurikulum Merdeka, kita diharapkan mewadahi semua kebutuhan belajar siswa. Jadi jangan paksakan bahwa kita bisa mengontrol murid sepenuhnya. Ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermartabat. Kemudian adanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, adanya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya kita memaksakan kehendak kepada siswa. Contohnya tadi, misal sederhananya saja penerapan tempat duduk atau pembagian kelompok. Kalau ibu pakai model pembelajarannya kolaboratif, adanya kerja kelompok misalnya. Kalau pembagian yang adil, menurut kita bagi
yang pintar tidak bergabung sesama dia, tapi kita sebar gitu. Tapi ada anak yang menolak. Jadi bagaimana kita menyikapi itu? Sebagai orang dewasa, kita tidak bisa memaksakan, artinya hak untuk memaksa itu tidak bisa diterapkan penuh di dalam pembelajaran kita. Ini adalah quote atau ungkapan yang ditemukan oleh seorang ilmuwan, yaitu Stephen Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ini prinsip yang dikemukakan oleh para ahli sejarah. Kita lanjut materinya mengenai tujuan disiplin positif. Maksud disiplin positif ini menegakkan atau menerapkan kalau di sekolah kita punya tata tertib. Kalau di dalam bahasa kurikulum ini disiplin positif, artinya aturan yang ditegakkan itu bersifat dan bernilai kebajikan. Ada nilai-nilai baik yang ditanamkan. Yang tujuannya, yang pertama menanamkan motivasi untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulianya dengan nilai kebajikan universal. Sebelum dirumuskannya profil pelajar Pancasila di dalam kurikulum Merdeka, ada dasar yang diyakini dan dipakai oleh para ahli tersebut, yaitu nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Itu yang nilai-nilai kebajikan. Dan nilai kebajikan ini menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi setiap tindakan yang dilakukan seseorang itu memiliki tujuan yang ingin dia capai. Kemudian nilai-nilai kebajikan mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini kalau di sekolah itu dirumuskan dalam bentuk profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua yaitu mandiri, kemudian ada bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kalau dulu di dalam kurikulum sebelumnya ini di dalam penanaman karakternya hampir sama, tapi kalau ini disebut dengan profil pelajar Pancasila. Ini istilah lain nilai-nilai kebajikan, tapi dikemukakan oleh Michael Borba. Suara hati, ada kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, dan empati. Kalau ini nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini, apakah perlu dirubah atau ditambah? Kalau itu kaitannya kepada pertemuan awak sebelumnya tentang visi dan prakarsa sekolah, membandingkan antara visi yang ada dengan visi yang ingin Wak capai terhadap perkembangan dan penerapan sikap dari siswa-siswa di sekolah yang telah dibandingkan antara visi yang ada dengan profil pelajar Pancasila. Waktu itu diambil kesimpulan bahwa perlu adanya penambahan bergotong royong dan berkebinekaan global. Jadi disimpulkan bahwa siswa yang kita harapkan sebagai lulusan dari SD Negeri 09 Bancah adalah siswa yang menerapkan profil
profil pelajar Pancasila tadi. Nah, lanjut ya Bu. Kita lanjutkan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau itu beda materi yang tadi. Kalau nilai-nilai kebajikan itu artinya adalah adanya karakter yang memiliki nilai kebaikan yang kuat yang akan berusaha kita tanamkan pada siswa. Kalau materi yang itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu adalah interaksi awak siswa mengenai penerapan positif. Nah, sebelum itu ada penjelasan singkat mengenai bedanya hukuman dan konsekuensi. Misalnya seperti Iko Bu, ada siswa yang melanggar disiplin sekolah. Ada siswa yang misalkannya datang terlambat. Wah, mulai PBM-nya kegiatan sekolah 7.30. Nyo hadir 7.50. Nah, kemudian PBM mulai jam 8, siswa terlambat. Nah, yang awak lakukan apakah memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi kepada siswa? Nah, untuk itu sebelum awak lihat bedanya, ada pengertian yang menjelaskan perbedaan antara keduanya. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, bukan kesepakatan. Misalnya datangnya dari guru saja gitu. Kalau selanjutnya berupa fisik atau psikis. Misalnya anak terlambatnya 10 menit, wak suruhnya keliling lapangan 10 kali. Itu bersifat fisik. Dan psikis itu bersifat kepada mentalnya. Berarti ada hukuman verbal kayaknya. Misalnya wak berang, tapi yang wak ucapkan menyakitinya. Jadi yang wak tindakan bukan fisik tapi verbal gitu. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana. Ada kesepakatan dari awal antara siswa. Kalau yang terlambat, apa konsekuensi yang harus dilakukannya? Kalau dilanggarnya, apa yang harus dilakukannya? Jadi ada terencana dulu. Kemudian sudah disepakati. Nyo setuju, awak setuju. Gitu. Kemudian diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi ada kejelasan. Misalnya kalau yang terlambat, bara batas terlambatnya gitu. Kalau PR ada batas kumpulkan hari Senin. Kalau ibu beri tengah waktu ke hari Selasa, jadi ada batas yang jelasnya gitu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Maksudnya mereka tahu bahwa itu sebuah kesalahan. Dia tahu kok istilahnya wak berani nggak ada. Tentu tindakan awak tadi membuatnya tidak nyaman, tapi hanya dalam waktu jangka pendek. Maksudnya kalau berang jam dari pagi sampai pulang, itu maksudnya. Jadi dia tahu kesalahannya tapi tidak berkelanjutan. Kemudian guru memonitor murid. Nah, tetap kita evaluasi apakah tindakan itu berulang atau tidak. Nah, ada contoh menurut ibu, menurut awak bersama, tindakan yang dilakukan Iko, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Nah, yang pertama di papan tulis tampil, awak cuma memilih mohon pendapat ibu bersama apakah itu konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut ibu hukuman atau konsekuensi kah? Hukuman. Coba ibu. Itu konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ibu. Coba kunci jawabannya. Nah, benar. Ini adalah hukuman. Dia membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis.
coretnya, sudah hapusnya. Konsekuensi. Konsekuensi. Lanjut Bu, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Benar. Kunci jawabannya. Benar. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Sanksi. Benar sekali. Kita lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Wak jamuannya hukuman. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Sanksi. Namanya bersifat fisik, hukumannya fisik. Berdiri di depan kelas mengangkat satu kaki satu karena tidak ada hukuman. Hukuman sanksi Bu? Hukuman ya Bu. Benar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Kehilangan 10 menit istirahat karena terlambat datang dan tertinggal perjalanan. Jadinya terlambat istirahat dibanding temannya. Duduk di bangku pinggir lapangan karena jam istirahat. Karena mencederai teman bermain di lapangan. Duduk aksi di kaki. Ini hukumannya kok. Sanksi. Ini terlambat diminta tinggal 15 menit. Ya terlambat 15 menit. Jam istirahat 15 menit yang tetap di dalam. Untuk pelajaran PJOK dan 10 dari 14. 10 betul. Nah, yang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan dan kesalahan memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, kalau di platform Merdeka Mengajar itu ada di modul lupa nama modulnya, ada di situ dijelaskan mengenai penerapan segitiga restitusi. Kalau dalam contohnya ada anak yang melanggar disiplin positif, melanggar tata tertib lah, bisa dikatakan seperti itu, mengatasinya atau menyelesaikannya Nah, kalau di dalam platform Merdeka Mengajar ada sebuah video yang menjelaskan tentang penerapan restitusi. Nah, sebelum lanjut, awak dengarkan penjelasan mengenai restitusi. Bu, ada. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif
yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama,
menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi,
Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Yang segitiga restitusi tadi itu tindakan yang dilakukan oleh seorang guru dalam penyelesaian ketika ada siswa yang melanggar disiplin positifnya. Disebut segitiga restitusi karena ada 3 langkah yang dilakukan. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Artinya kita tanyakan apa yang dia lakukan, kesalahan apa yang dia lakukan, dan dia sadari gitu bahwa tindakan itu adalah salah. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah artinya siswa yang kita panggil, yang kita selesaikan masalahnya, dia mengakui dan sadari bahwa itu adalah tindakan yang salah dan apa yang dia langgar dari keyakinan dan kesepakatan sebelumnya. Kemudian sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau di dalam penerapan, sebelum masuk kepada segitiga restitusi dalam penerapan hukuman atau konsekuensi, kita harus rumuskan dulu adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau di dalam kelas itu ada namanya kesepakatan kelas yang harus dilakukannya selama berada di sekolah dan juga diterapkan di lingkungan lainnya yang terdekat dengan mereka. Itu kan ada lingkungan keluarga. Nah, ketika pada sisi yang ketiga menanyakan keyakinan, itu kita tanyakan apa yang dia langgar dari hak orang lain, yaitu menghargai orang lain, menghormati, bicara santun, seperti itu. Kalau di kelas 4 kami buat secara sederhana, mungkin bisa lihat kalau di situ ada namanya kesepakatan kelas, yang di situ ada namanya keyakinan kelas. Itu dibuat bersama, seluruh siswa terlibat yang memberikan pendapatnya, yang inginnya terima dan inginnya dapatkan dari teman dan juga gurunya Iko. Sebelumnya itu dirumuskan melalui pendapat yang dibuat oleh masing-masing siswa seperti Iko. Itu yang disebut dengan keyakinan tadi. Nah, kemudian ketika ada siswa yang melanggar sebuah disiplin positif, artinya ada nilai-nilai kebajikan yang dilanggarnya terhadap hak orang lain atau terhadap temannya, yaitu dia bersikap seperti itu. Seperti penjelasan di awal, setiap tindakan itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu punya kebutuhan. Kebutuhan dasar sebagai manusianya ada 5. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan untuk diterima. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, dan kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi.
Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil
diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Misalkan kaitannya kepada awak melihat sisi di balik sebuah tindakan siswa. Misalnya inyo maribui atau nyo mambiak punya orang lain atau nyo ganggu temannya. Apa kebutuhan yang ingin dipenuhinya tersebut gitu Bu. Itu maksudnya. Contoh, ketika mereka bermain-main di dalam kelas ada tugas tapi main, kebutuhan yang tidak terpenuhi saat itu adalah kebutuhan akan merasa senang, yang cuma mencari kegembiraan saja gitu. Kemudian ada anak, misalkan terjadi sebuah kasus anak mengambil milik orang lain, misalnya makanan temannya atau pitih temannya misalnya. Itu kaitannya kan kepada pemenuhan kebutuhan makanannya. Nyo merasa nyo kurang, ada kesempatan yang dia. Jadi kebutuhan yang tidak terpenuhi saat itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidupnya gitu. Dan itu tidak cuma terjadi pada siswa awak saja, tetapi juga kepada manusia dewasa. Awak pun punya kebutuhan yang sama gitu. Tapi tindakan yang awak lakukan walaupun untuk pemenuhan kebutuhan dasar tentu saja tetap dalam batasan-batasan norma-norma nilai kebajikan tadi. Nah, izin lanjut ya Bu. Nah itu mengenai keyakinan kelas tadi. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama antara guru dan siswa dalam sebuah konteks musyawarah yang dirumuskan melalui usulan-usulan pendapat dari siswa. Tujuannya untuk mereka bisa menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, sebelum contoh, sifat-sifat yang harus ada di dalam keyakinan kelas
Yang pertama itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian berisi pernyataan-pernyataan universal, artinya bersifat umum saja, tapi dibuat dalam bentuk positif. Gitu. Tidak ada hukuman ataupun penghargaan, tidak ada reward atau punishment di dalam bunyi dari keyakinan kelas, karena tujuan dari penerapan keyakinan kelas itu adalah siswa mau melakukan semua yang tercantum di dalam keyakinan kelas mereka secara sadar dan senang hati, bukan karena paksaan dari siapapun. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa seketik saja 5 atau 3 poin, tetapi mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian bersifat sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, artinya harus diterapkannya selama berada di sekolah saja. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ada musyawarah awak jo siswa, baru keyakinan kelas bisa dirumuskan dan disepakati. Tanda mereka sepakat, ada tanda tangan di bawahnya, tanda tangan oleh semua anggotanya. Jadi nyo tahu dan nyo laksanakan karena kesadarannya. Nah, kemudian keyakinan kelas yang wak rumuskan itu ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi wak evaluasi sekali 3 bulan atau 1 semester, kalau bisa dirumuskan wak rumuskan balik. Nah, ada contoh sederhana. Misalnya keyakinan kelas, contoh kawan-kawan, contoh keyakinan kelas 6 yaitu disiplin waktu, menghargai dan berkata sopan, kemudian segera mengirimkan tugas sesuai waktu dan tidak membeda-bedakan teman. Nah, ini contoh dari perumusan keyakinan kelas, dibuat menarik lalu ditempelkan di dalam kelasnya masing-masing. Terakhir, terima kasih Bu, terima kasih banyak. Itulah rangkaian dari materi yang disampaikan sebagai bentuk sosialisasi dari kami dalam pemenuhan tugas sebagai calon guru penggerak, dan tugasku dibuat dalam bentuk video. Jadi diminta izin kepada Ibu Basamo, direkam dan untuk diupload ke YouTube dan tugasnya. Ibu, demikian penjabaran informasi sosialisasi dari PIP. Banyak maaf atas kesalahan dan kejanggalan. Dan sekali lagi terima kasih atas waktu yang diluangkan. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi awak sadanya. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.